matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini, channel media berbagi kebaikan untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika statistika dengan tema modus untuk SMP. Apakah adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Jika sudah siap, silahkan saksikan video pembelajaran ini dengan baik. Jangan di skip-skip agar informasi yang saya sampaikan bisa diterap secara keseluruhan. Modus adalah nilai data atau datum yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki dua modus ya, atau disebut dengan kata bimodal. Kemudian ketika memiliki tiga modus namanya trimodal, atau lebih dari dua itu namanya multimodal. Jika pada data tersebut jumlah data yang sering muncul ada yang sama. Menentukan modus. Yang pertama untuk data tunggal, modus ditentukan sebagai nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Yang kedua untuk data kelompok, jika data dalam tabel distribusi frekuensi maka modus sesungguhnya tidak dapat dicari, sehingga ditetapkan aturan bahwa kelas yang frekuensinya tertinggi itu disebut kelas modus. Di data kelompok ini biasanya ya dipelajari di jenjang SMA ya, atau SLTA. Kalau di SMP biasanya banyak membahas tentang data tunggal. Contoh ke-1. Tentukan modus dari nilai-nilai tersebut. Ada nilainya 77, 79, 83, 77, 83, 77, 82. Penyelesaian kita urutkan data. Sebenarnya mengurutkan data ini tidak harus ya. Mengurutkan data ini hanya digunakan untuk mempermudah kita melihat banyaknya data itu untuk per masing-masing bilangan itu berapa. Contohnya kita urutkan dari 77 ini ada 3 ya. Kemudian 79-nya ada 1, 82-nya ada 1, 83-nya ada 2. Berarti yang paling banyak adalah 77 ini ya. Karena nilai paling sering muncul adalah 77, maka modusnya itu 77 atau 77 ya, sahabat matematika. Contoh yang kedua. Tentukanlah modus dari data berikut. Jika diberikan data ada 6, 9, 9, 7, 8, 3, 4, 6, 5, 9, 8. Kita selesaikan. Pertama kita urutkan data dan kelompokkan dulu datanya untuk mempermudah kita dalam mencari banyaknya data yang sering muncul. Kita urutkan dari 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Nilai yang frekuensinya paling banyak adalah 9 ini ya, yaitu muncul 3 kali. Jadi modusnya adalah 9. Mudah kan sahabat matematika? Apa pengertian modus? Coba pikirkan, tadi apa? Ya, modus adalah data yang paling sering muncul atau data terbanyak sesuai frekuensinya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan ada nilai N
Itu ada 76, 77, 78, 79, 80, 81. Kemudian frekuensinya ada 1, 4, 6, 4, 3, 2. Dari data distribusi frekuensi di kanan, ini dapat diketahui bahwa modusnya berapa? Yang paling banyak frekuensinya adalah 6 ya, berarti 78 ya. Ini dari data ini, frekuensi ini kita lihat mana yang paling banyak, yaitu 6. Jadi nilainya di 78 ini ya. Jadi modusnya adalah 78. Catatan, pada kumpulan suatu data, modusnya mungkin lebih dari satu dan mungkin sama sekali tidak ada, seperti contoh berikut ini. Data 6, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Kita lihat 3-nya ada 2 ya, 4-nya ada 2 juga, jadi modusnya ya 3 dan 4. Disebut bimodal karena modusnya ada 2 yang sama ya. Kemudian ada data 7, 8, 9, 7, 9, 8. Modusnya semua ya, atau karena semuanya itu sama ya, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2, 9-nya ada 2, berarti modusnya tidak ada, sebab frekuensinya untuk semua data adalah sama, jadi tidak ada modusnya. Kita masuk contoh yang keempat. Pada masing-masing data berikut tentukanlah modusnya. Ada datanya 56, 56, 57, 56, 57, 58, 57, 59, 55, 50, 54. Penyelesaian. Urutkan dulu dan kelompokkan. Kita urutkan dari 50 terkecil sampai yang terbesar 59. Kemudian kita lihat yang paling sering muncul adalah ada 57 dan 56 ya, sebanyak 3 kali. Jadi modusnya adalah 56 dan 57. Contoh yang kelima. Pada masing-masing data berikut tentukanlah modusnya. Ada datanya ini 32, 34, 43, 44, 37, 33, 38, 39, 35, 36, 40, 42, 41. Kita selesaikan. Kita urutkan dulu dan kelompokkan ya. Kita urutkan dan kelompokkan dari yang terkecil itu 32 sampai yang terbesar 44. Modusnya kita lihat semua berurutan dan tidak ada yang melebihi ya, jadi semua sama, jadi modusnya tidak ada. Contoh yang keenam. Diketahui data ada tersebut ya, tidak saya bacakan karena banyak itu ya datanya ya. Kemudian yang pertama, buatlah tabel frekuensinya. Kita sudah belajar ya kemarin membuat tabel frekuensinya. Kemudian nanti tentukanlah modusnya dan hitunglah jangkauannya, tentukan mean, tentukan median. Kemarin kan sudah kita belajar mean dan median ya, kita juga selesaikan biar mengingat kembali materi yang sebelumnya. Kita akan jawab ya. Untuk A kita buat tabel frekuensinya. Untuk nilai 3 tadi itu ada frekuensinya sebanyak 4. Nilai 4 frekuensinya sebanyak 6. Nilai 5 frekuensinya sebanyak 8. Nilai 6 frekuensinya sebanyak 11. Nilai 7 frekuensinya sebanyak 9. Nilai 8 frekuensinya sebanyak 7. Nilai 9 frekuensinya sebanyak 3. Dan frekuensinya totalnya adalah 48. Kemudian di sini ada sebenarnya untuk jawaban A itu ini aja ya, cukup ini aja ya, nilai dan frekuensi.
Untuk N dikali F ini digunakan untuk mencari mean nanti ya. Modusnya berapa yang paling banyak? Untuk frekuensinya yaitu 11 ya yang paling banyak, berarti modusnya adalah nilainya 6. Nilai terbesarnya kita lihat, nilai terbesar adalah ini ya 9. Nilai terkecilnya 3. Berarti kalau jangkauannya itu yang terbesar dikurangi terkecil ya. Jadi 9 dikurangi 3 yaitu 6. Banyak data, total frekuensinya 48. Jumlah datanya, nah jumlah datanya ini kita akan mencari meannya ya, berarti N kali F. 3 nya ada sebanyak 4, berarti 3 kali 4 hasilnya 12 ya. Begitu juga sampai ini ya, 9 kali 3 itu 27. Setelah itu ini ditambahkan semua yaitu 288. Maka meannya 288 dibagi 48, karena rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk yang E, banyak data adalah 48, yaitu genap ya. Data tengahnya berarti yang pertama data ke 24, karena 48 dibagi 2 kan 24. Untuk nilainya data ke 24, berarti 24, 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 itu 18. Nah di sini berarti ya, ini di sini ya, di titik ini ya, nilainya 6. Kemudian untuk data tengah yang kedua berarti 48 ditambah 1 dibagi 2 yaitu kita bulatkan 25. 25 berarti masih tetap di sini ya, karena ini tadi kan ditambahkan masih ini tadi 10, 18 tambah 11 itu kan 29 ya, berarti masih di titik 6 ini. Maka mediannya ya 6 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 6. Catatan: harga jangkauan, modus, mean, dan median sering berdekatan atau hampir sama ya. Ini kan berdekatan ya. Ini kebetulan sama ya. Tapi memang hampir berdekatan ya. Tuh ini. Kebetulan saja ini ya. Ini kebetulan saja. Hanya mendekati, tidak harus sama. Baik sahabat matematika, tadi kita sudah mempelajari materinya. Saatnya kita berlatih soal untuk materi modus. Silakan dikerjakan dengan baik, dicatat di buku latihan, kemudian tuliskan caranya, lalu hasilnya silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya komentari. Selamat mengerjakan dan salam matematika. Soal yang ke-1. Data nilai ulangan Munir adalah sebagai berikut: 7, 7, 6, 8, 7, 5, 6, 7, 9, 8, 6, 7, 8. Tentukan modusnya. Soal yang kedua. Pada masing-masing data berikut tentukanlah modusnya. 85, 85, 85, 85, 85, dan 85. Soal yang ketiga. Pada masing-masing data berikut tentukanlah modusnya. Data 4, 5, 7, 5, 6, 4, 7, 6, 8, 6.
Soal yang keempat. Tentukanlah modus dari data berikut: 22, 26, 25, 24, 23, 25, 27, 26, 28. Soal yang kelima. Berapakah rata-rata dari data nilai matematika Rini berikut ini, yaitu 5, 8, 4, 7, 9, 9, 8, 9, 7. Soal yang keenam. Dari 110 balita yang ditimbang, berat badannya ada 18 anak beratnya 10 kg, 17 anak 11 kg, 21 anak 12 kg, 22 anak 13 kg, dan sisanya 14 kg. Modus nilai dari data tersebut adalah soal ke-6. Modus dari data 72, 69, 63, 72, 79, 67, 77, 67, 65 adalah soal ke-7. Perhatikan tabel berikut ini. Tentukan modusnya. Silakan lihat tabelnya dan tentukan modusnya. Soal ke-8. Nilai ulangan bahasa Indonesia kelas 9A dinyatakan dalam tabel berikut. Modus dari data tersebut adalah soal yang ke-9. Nilai ujian matematika kelas 8C ditampilkan sebagai berikut itu. Ya, silahkan dilihat ada 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 9, 8, 6, 6, 5, 8, 8, 6, 5, 7, 5, 7, 8, 6, 5, 5, 7. Tentukan nilai modusnya. Soal yang ke-10. Modus dari data berikut adalah nah, itu ada datanya ya, banyak sekali, tidak saya bacakan. Silahkan sahabat matematika untuk dicatat. Baik, sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, menjadikan sahabat matematika lebih cinta terhadap pelajaran matematika. Ingat, orang-orang sukses itu tidak berbakat, mereka hanya bekerja keras, kemudian berhasil dengan sengaja. Jadi silahkan semangat belajar untuk menggapai
prestasi dan cita-cita di masa mendatang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, salam damai, salam sehat, dan salam matematika.